Komsos, kali ini kita ada info menarik nih yang datang dari Paroki Santo Ese Pandan, tepatnya dari stasi Hutana Bolon. Dalam rangka menghayati hidup dalam masa prapaskah, para frater CMM dari komunitas CMM Aik Tolang berbagi kasih dan pengalaman dengan umat di stasi Hutana Bolon ini. Sabtu, 13 Maret 2021, diadakan rekoleksi khusus untuk orang muda Katolik di stasi Hutana Bolon. Kami Tuhan kasihani kami. Untuk sampai di stasi ini, para frater menyeberangi sungai dengan sebuah jembatan kayu. Tiba di gereja Santo Andreas Hutana Bolon, para frater masih menunggu kedatangan para OMK. Di samping itu, Frater Cyprianus Angkadai CMM melatih vokal grup OMK di stasi ini. Dalam pengantar, Frater Agus CMM selaku overstay komunitas mengajak anak-anak muda untuk semangat dan mengikuti rekoleksi ini sampai akhir agar memperoleh makna berharga dalam hidup. Tidak hanya itu, sebelum kegiatan rekoleksi dimulai, para frater membagikan masker guna menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Stasi Hutana Bolon yang kami hormati, pada sore hari ini kita berkumpul bersama di sini, kami para frater dari komunitas frater CMM Aik Tolang yang terdiri dari Frater Anton nanti yang mendampingi kita selama rekoleksi hari ini sampai dan besok, kemudian Frater Robi yang saya sementara ambil foto, kemudian Frater Andi, lalu ada Frater Sipri, Frater Gabriel, Frater Safe, kemudian Frater Gabriel yang satu lagi yang masih novis. Itu yang dari luar negeri, dari Timor Leste. Kemudian Frater Willy dari Nias. Mereka dua masih novis yang datang menjalani masa latihan hidup berkomunitas di Aik Tolang, dan nanti sudah pasca mereka kembali ke Siantar. Mudah-mudahan rekoleksi ini dilaksanakan di gereja stasi Hutana Bolon, dihadiri oleh 20 orang muda Katolik di stasi ini. Rekoleksi dimulai tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 sore, dipimpin langsung oleh Frater Anton Bambang di Tubun CMM. Mengawali rekoleksi, Frater Anton mengajak OMK untuk bernyanyi bersama. Dengan penuh gembira, semua OMK yang hadir sungguh bahagia karena dapat dipersatukan dalam rekoleksi ini. Sebelum berbagi cerita, Frater Anton dibantu oleh Frater Andi CMM kepada semua peserta rekoleksi membagikan kertas rahasia bertuliskan nama-nama hewan, setelah itu membagikan kertas koran yang berbentuk persegi panjang. Aku diciptakan Allah dengan bersama. Kita nyanyi satu kasih Tuhan. Lihat gerakan saya ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Jangan diperlihatkan ke temannya. Dalam permulaan ini, Frater Anton memberi tantangan kepada peserta rekoleksi untuk merobek kertas koran, membentuk hewan apa yang ada dalam kertas rahasia yang didapat masing-masing peserta. Satu orang, jangan dua ya. Satu orang, satu kertas dan koran. Begitu. Ya, silakan. Waktu 5 menit. Secara umum masih banyak yang bingung bagaimana caranya hanya dengan menggunakan imajinasi, tanpa menggunakan gunting, penggaris, pensil, dan lainnya yang secara umum sering digunakan. Namun para OMK membuktikan bahwa mereka bisa. Dengan waktu 10 menit, mereka mampu membentuk kertas dengan bentuk-bentuk hewan yang menarik. Dari situ pula, Frater Anton membagi kelompok dalam rekoleksi. Yang mendapatkan nama hewan sejenis adalah satu kelompok. Setiap peserta pun ditantang untuk menemukan teman sekelompok dengan melihat bentuk koran peserta lain, tanpa harus berbicara dan bertanya. Frater Anton ingin mengajak orang muda untuk tidak banyak berbicara, namun banyak berbuat. Dengan tertib
tertib, para OMK duduk dengan teman sekelompok. Dari sini pula, beberapa frater masuk dalam kelompok rekoleksi ini. Melanjutkan rekoleksi, sebagai narasumber, Frater Anton berbagi cerita menarik yang membangun semangat orang muda Katolik untuk lebih mensyukuri apa yang dimiliki dalam hidup dan mencintai diri sendiri sebagai kado dan hadiah terindah yang diberikan Tuhan. 7. Tanpa suara. Ayo. Sekali lagi, tanpa suara. Tanpa suara. Ayo, tanpa suara. Di mana yang sama? Lihat. Yang samanya yang mana? Yang sulit mendapat teman? Di mana? Silakan. Jangan bertanya, melihat. Silakan di sini. Kelinci, bisa ekornya terlepas. Ya, di sini ya, kelinci. Siapa terbang? Woi, terbangnya banyak. Kemudian Frater Anton memberi tugas untuk sharing dan berkenalan satu sama lain dalam kelompok. Kemudian menuliskan hal-hal positif yang ada dalam diri yang merupakan kado terindah dari Tuhan. Diberikan waktu selama 10 menit untuk sharing dalam kelompok. Perempuan yang namanya Angel, dia itu saya amati beberapa hari masuk ke sekolah. Pada awalnya, para OMK masih malu-malu, namun setiap frater yang ada dalam kelompok memberi motivasi, penjelasan, dan mengajari peserta akan apa yang hendak dituliskan. Kita juga biasanya orang mendapat hadiah karena apa? Karena apa? Ya? Karena punya kemampuan, misalnya dia naik kelas, maka orang tua kasih hadiah. Selain orang punya kemampuan naik kelas dapat hadiah, apa lagi? Biasanya orang mendapat hadiah karena dia apa? Itu Ulang tahun. hari ulang tahun, naik kelas mendapat hadiah dari orang tua. Atau dari siapa tuh? Atau dari oke, baik. Kita menyanyi karena kita merayakan hari ulang tahun hari ini, kita diberikan hadiah kado dari orang yang spesial. Kita anggap hari ini Tuhan memberikan kita hadiah lebih dari orang yang kita anggap spesial itu. Terima. Tugas kita sekarang adalah tugas kita. Silakan terima kado itu dari Tuhan dan waktu 5 sampai 10 menit setiap kelompok buat lingkaran kecil dengan tenang, buka kado itu dan silakan menikmati. Kadang kita terima hadiah dari teman hanya cuma di dalamnya 1, tetapi kado yang diberikan Tuhan ada 3. Maka saya ini diberikan oleh Tuhan karena Tuhan mencintai saya. Telinga kalau seandainya Tuhan tidak berikan, bisa kita mendengar fisik. Itulah hadiah dari Tuhan. Bisa sampaikan kegunaannya. Kertas yang kami bagikan bernilai dan berharga baik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, teman-teman, orang tua, dan teristimewa baik pula untuk Tuhan Yesus, untuk Allah.
Ada hal menarik nih Sobat Komsos. Frater Anton mengatakan bahwa kertas yang dimiliki setiap kelompok yang bertuliskan hal-hal positif tadi nantinya akan dibakar dalam sesi ibadah sebagai tanda ungkapan syukur kepada Tuhan. Diyakini bersama bahwa ungkapan syukur ini adalah doa yang akan sampai kepada Tuhan. Tidak hanya memberi materi, Frater Anton mengajak OMK untuk bermain games. Gamesnya ialah teka-teki bagaimana cara menggabungkan dua pengendara kuda yang terpisah dan berbeda gambar dimensi dalam 3 buah kertas dengan syarat tanpa harus merobek kertas. Lagi-lagi hal ini tidak lain bertujuan untuk menjadikan OMK sebagai pribadi yang lebih disiplin, tidak banyak bicara namun banyak berbuat. Para frater di setiap kelompok ditugaskan untuk mengamati, mendengar, dan menuliskan apa-apa saja yang terjadi dalam kelompok selama proses games. Dalam waktu 10 menit, hanya satu kelompok yang berhasil menyelesaikan games. Hal-hal unik pun terungkap di saat Frater Anton membacakan kejadian dalam kelompok yang telah dituliskan oleh para frater yang sudah ditugaskan. Susunlah sedemikian sehingga masing-masing manusia menunggangi kuda dengan catatan tidak boleh lipat. Kalau benar, saya katakan benar dan balik. Artinya tutup kembali. Kelompok yang belum, saya katakan belum, lanjutkan karena belum. Kalau yang sudah angkat tangan biasanya jangan. Satu orang ini diinjak kuda mati manusia. Robek. 6. Ada instrumen ini. Setelah itu, rekoleksi ini ditutup dengan ibadah bersama. Disinilah perwakilan setiap kelompok dipersilahkan untuk membakar kertas bertuliskan hal-hal positif tadi sebagai bentuk doa dan ungkapan syukur kepada Tuhan. Di sini pula perwakilan kelompok membagikan nyala lilin kepada teman kelompoknya. Dalam sesi ibadah, para peserta rekoleksi diberi sebuah lilin dan diberi kesempatan untuk membagi kasih kepada siapa saja dengan bertukar lilin. Senyuman, bahkan mata berkaca-kaca terlihat dalam sesi ini. Dampingilah kami selalu. Tuhan tiba, dengan mengeluarkan keindahannya. Kado yang diberikan Tuhan dan saya akan melindungimu, menandakan bahwa nyala cinta, nyala kasih Tuhan, nyala kasih Tuhan kita berikan kepada orang lain. Itulah kado yang kita berikan kepada sesama dengan harapan kadomu yang sangat indah bagiku. Ibadah ini ditutup dengan doa penutup. Kemudian Frater Agus memberitahukan bahwa acara rekoleksi masih berlanjut esok hari pada hari Minggu 14 Maret 2021, diawali dengan pengakuan dosa dan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi bersama umat dipimpin oleh Pastor Donatus Tarihoran Projo. Terima kasih Sobat Komsos masih setia sampai akhir video ini. Tetap saksikan liputan lainnya yang dirangkum secara menarik dalam channel YouTube Komsos Santo Yosep Pandan. Tetap jaga kesehatan ya, mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tahu tanah